kita harus mengagumi dia. Begitu juga ketua menteri, jangan takut. Kita takut karena apa? Kita takut jumpa itu ketua menteri karena apa? Kenapa? Besar-besar, tuli-tuli orang tuanya nenek-nenek. Kenapa takut pergi jumpa ketua menteri? Tiada urusan. Tiada duit. Justru karena tiada duit pergi minta dengan dia. Justru dia tidak kenal karena kita tidak pergi jumpa dia. Pergi jumpa baru dia kenal muka dia atau kita. Kalau gitu, mulai tahun depan pemilihan pilih Ibu Yuliana. Mau jumpa, bilang tidak yang pergi jumpa tadi. Tidak ada bagi duit, jahat. Oh, sekarang mau marah kan dengan dia? Marah. Jangan marah, bukan dia yang buat duit. Oh. Khotbah marah-marah. Oh, khotbah minta undi sejangan. Oke. Kalau macam itu pilihlah hamba Tuhan untuk jadi ketua menteri kita. Amin. Sokong. Tiada yang mustahil. Allah kita luar biasa. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, kita tidak pernah Allah jadikan ekor. Kita adalah apa pertama menjadi penguasa. Coba baca itu Kejadian 1:28. Kita harus jadi kepala, bukan jadi ekor. Kita harus menjadi penguasa. Kita harus menaklukkan bumi ini dengan kekuatan kuasa ilahi. Amin. Amin. Tengok itu dalam Kejadian 1:28. Itu dia. Kenapa kita menjadi ekor saja? Oke, kalau Ibu Yuliana dicalonkan besok, pasti pilih lah. Oke. Ini pakai member untuk kita apa sudah ini? Oke, campaign. Tapi saya campaign kalian untuk kerajaan kebenaran Allah. Kalau ada Anda jadi pemimpin, lakukanlah kebenaran itu. Keadilan itu sangat penting. Ini dia iman yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Paulus sudah berkata dalam ayat yang ke-3 sampai ke-5 ini, bila kita menerima kesengsaraan itu sebagai sesuatu yang datang daripada Tuhan sendiri dan bertambah hati dengan penuh iman, maka kesengsaraan itu akan menghasilkan satu karakter yang sangat bagus dalam kehidupan kita. Itu dia. Nah, Yakobus dan Petrus mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian penting yang harus ada dalam hidup kita. Dari kehidupan orang Kristen yang selalu menderita, itu yang akan membuat kita semakin hari semakin dikuatkan dalam Kristus. Karena penderitaan, karena masalah inilah, kan Bapak mau menghadapi ketua menteri itu karena masalah kan? Ibu Yuliana pun menghadap karena ada masalah. Itu dia. Dengan mengharapkan ada kelepasan, ada suatu jawaban yang pasti. Jangan kecewa. Aku pun pernah mengalami seperti yang Bapak pun alami. Namun ku tetap memandang kepada, bukan kepada ketua menteri, tetapi kepada Allah. Tetapi saya percaya Allah bekerja di dalam hati ketua menteri untuk menyelesaikan masalah saya. Itu dia. Bukan kepada ini baru kepada sana. Kepada sana kita minta ke situ sebab kita yang sayang dia tuh hari. Suruh dia urus kita. Namun ku tetap memandang pada Yesus sendiri. Namun aku tak kesepian karena Tuhan Yesus ada dengan aku. Seorang-seorang pun aku naik pergi pejabat 33 itu tak apa di dalam lift. Terketek sampai di atas. Jumpa sana tidak juga dia marah. Kalau ada masalah pergi saja. Kalau YB tidak peduli, naik saja seorang-seorang. Oke.
Saudara, kita harus mengerti di dalam hidup kita ini dua warna hidup kita yang di sana kita mengalami ujian itu. Pertama, saat kita dalam kemiskinan. Itu juga kita harus lihat itu adalah datangnya daripada Allah. Agar supaya kita memaknai semua penderitaan kemiskinan yang kita lalui dalam hidup ini, ya, agar supaya kita mendapat suatu jawaban yang pasti dan jangan lemah. Dulu waktu aku sebelum menikah dengan suami aku melihat dia seorang pria yang sangat sempurna dalam hidup saya. Tampilan dia, tindakan dia sempurna. Begitu saya menikah dengan dia, konyol. Dia adalah seorang pria yang wow, kalau boleh aku buang sejak dia di sungai, kasih makanku ikan paus. Dia merokok, dia minum, dia suka begadang. Ya. Apakah harus saya buang dia? Tidak. Tapi Allah membiarkan Ibu Yuliana. Itu cara Allah membentuk, mendidik Ibu Yuliana yang selama ini hidup dalam rumah tangga. Iya. Apa saya mau? Iya. Orang tua katakan iya. Aku tidak mau kerja? Iya. Aku tidur-tiduran? Iya. Apa-apapun iya. Sekali Allah menempatkan saya dengan seorang suami yang tiada gunanya. Apakah harus saya mundur? Tapi Allah tetap mengasihi dan memegang hati saya. Saya selalu datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah benar pilihan saya ini ke suami saya? Ini ujian. Di saat saya mengandalkan saat indah dalam hidup saya, harus memiliki seorang suami yang handsome, seorang suami yang menurut saya sempurna. Tapi Allah guna dia untuk mendidik Ibu Yuliana yang tak guna-guna. Aku pikir aku sempurna. Rupanya Ibu Yuliana tidak sempurna. Sehingga Allah menempatkan seorang laki untuk mengingatkan Ibu Yuliana. Apakah aku harus menceraikan dia karena dia merokok, karena dia minum, karena saya dibesarkan dalam keluarga yang begitu takut akan Allah, harus mengikuti kehendak-kehendak peraturan firman Tuhan, mendapat suami yang merokok, minum, dan suka begadang, yang kekuatan fisik. Apa harus saya katakan cerai saja? Gak jadilah. Tapi di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus sah. Terlalu banyak hal yang saya tidak pahami di sini. Waktu saya menghadapi perkara ini, Tuhan, apa maunya Engkau dengan hidup ini? Kalaulah ini bukan yang Tuhan bagi, bagus Tuhan ambil, dia kasih mati sejak suami saya. Ada kamu berdoa untuk suami kamu seperti itu? Ya ada kan? Saya berdoa minta Tuhan ambil suami saya. Ya masih muda lagi waktu itu. Saya baru berumur 18 tahun. Saya suruh Tuhan ambil suami saya. Tidak guna dia ini, saya bilang. Terhalang iman saya. Ya siapa yang bodoh di sini? Suami saya atau saya? Saya dong. Tuhan biar itu terjadi agar membentuk iman Ibu Yuliana, agar Ibu Yuliana nanti akhirnya akan menjadi satu kesaksian hidup bagi ibu-ibu di zaman modern yang menghadapi suaminya yang kurang hajar. Kecil-kecil cakapnya, itu nanti suami kita marah. Bisik-bisik saja, supaya dia orang tidak dengar. Bila Ibu Yuliana sabar dengan itu, dan Ibu Yuliana pertahankan kehidupan rumah tangga, setiap saya ke pelayanan ada yang berdatang, Ibu boleh tolong sembahyang saya ini pendidikan suami saya semangat betul ini untuk begitu, tapi suami saya itu jadi penghalang untuk saya. Aku pun pernah mengalami hadapi, terima kasih Tuhan, seperti